Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Haji Rafli Pamungkas, Chandra Wijaya Pardosi, saya sendiri Mega Amanda Pabumayar Samasu, Muti Adinda Utami, dan Taufik Sodikin. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas kewirausahaan yang berisi beberapa studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama yaitu kue tradisional Buana, yang merupakan usaha rumahan memproduksi dan menjual kue tradisional. Buana ini menjual berbagai macam kue tradisional seperti kue lapis, kue cucur, kue mangkok, dan lainnya. Yang target pasarnya merupakan masyarakat umum dan pelanggan online. Untuk strategi pemasarannya, ia menjual secara langsung di rumah, menitipkan kue di toko-toko di sekitar lokasi usaha, dan menjual secara online melalui media sosial. Ada juga analisis keuangannya yang berisi biaya awal, proyeksi keuangan, penjualan per hari, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjut ke pertanyaannya. Yang pertama, berdasarkan deskripsi dan analisis keuangan di atas, apakah usaha kue tradisional Buana layak untuk dijalankan? Jelaskan alasan Anda. Yang kedua, apa saja risiko yang dihadapi oleh usaha ini? Bagaimana cara mengelola risiko tersebut? Yang terakhir, apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keuntungan usaha ini? Untuk jawabannya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk layakan bisnis, di poin pertama ada potensi pasar yang cukup besar. Usaha ini menargetkan masyarakat umum di sekitar lokasi usaha pelanggan online. Pasar untuk kue tradisional cenderung luas karena dapat menarik minat dari berbagai lapisan masyarakat, terutama yang menginginkan cita rasa tradisional. Poin kedua ada diversifikasi produk. Produk yang ditawarkan beragam, termasuk kue lapis, kue cucur, kue mangkok, dan lain-lain. Diversifikasi produk ini dapat menjangkau berbagai preferensi konsumen dan meningkat daya tarik usaha. Poin ketiga ada strategi pemasaran yang beragam. Usaha ini menggunakan berbagai strategi pemasaran, mulai dari menjual langsung di rumah, menitipkan di toko-toko kue lokal, hingga menjual secara online melalui media sosial dan marketplace. Hal ini dapat membantu dalam menjangkau sebanyak mungkin pelanggan potensial. Poin keempat ada proyeksi penjualan yang menjanjikan. Dengan proyeksi penjualan sebesar 100 kotak kue per hari dan harga jual per kotak kue sebesar 20.000, total penjualan per hari mencapai 2 juta dengan keuntungan bersih per hari sebesar 500.000. Proyeksi keuangan menunjukkan potensi untuk mendapatkan pengembalian investasi dalam waktu yang relatif singkat. Poin kelima, biaya awal yang terkelola dengan baik. Biaya awal yang diperlukan untuk memulai usaha telah diperhitungkan dengan baik, termasuk peralatan masak, bahan baku, dan biaya promosi. Total biaya awal sebesar 8 juta terlihat masuk akal untuk memulai usaha ini. Poin ke-6, potensi keuntungan yang menjanjikan dengan total keuntungan per bulan mencapai 15 juta. Usaha ini menunjukkan potensi untuk memberikan keuntungan yang signifikan bagi pemiliknya. Yang selanjutnya, jawaban dari pertanyaan apa saja risiko yang dihadapi oleh usaha ini. Bagaimana cara mengelola risiko tersebut? Risiko yang dialami yang pertama, persaingan dari usaha sejenis. Persaingan dari usaha tradisional lainnya di sekitar lokasi usaha dapat menjadi risiko. Cara mengelola risiko ini adalah dengan membangun keunggulan kompetitif seperti melalui inovasi produk, kualitas produk yang unggul, atau pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seperti terigu, gula, atau minyak dapat mengalami fluktuasi yang dapat mengaruhi margin keuntungan. Mengelola risiko ini bisa dilakukan dengan melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pemasok, menjalin kerjasama dalam jangka panjang dengan pemasok bahan baku, atau menggunakan kontrak untuk mengunci harga bahan baku dalam jangka waktu yang tertentu. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen dan tren pasar. Perubahan dalam preferensi konsumen terhadap jenis kue atau perubahan tren pasar dapat memengaruhi permintaan produk. Untuk mengelola risiko ini penting untuk melakukan riset pasar secara teratur, memantau tren pasar, dan selalu siap untuk menyelesaikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan perubahan tersebut. Yang keempat, risiko kualitas produk. Kualitas produk yang menurun
atau adanya keluhan dari pelanggan dapat merusak reputasi usaha. Cara mengelola risiko ini adalah dengan memastikan kualitas produk tetap terjaga melalui kontrol kualitas yang ketat, menjaga kebersihan dan keamanan pangan, serta memberikan perhatian terhadap umpan balik pelanggan untuk terus melakukan perbaikan. Yang kelima, risiko operasional. Risiko operasional seperti gangguan pada peralatan atau kekurangan stok bahan baku dapat mengganggu produksi dan menyebabkan kerugian. Mengelola risiko ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeliharaan rutin pada peralatan, memiliki rencana cadangan untuk mengatasi gangguan operasional, serta menjaga ketersediaan stok bahan baku dengan melakukan perancangan produksi yang baik. Di strategi usaha ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ekspansi pasar dan juga pemasaran. Di sini ada meningkatkan promosi dan branding usaha melalui media sosial, situs web, dan juga iklan berbayar untuk menjangkau atau menarik eksistensi lebih banyaknya pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengeksploitasi segmen pasar baru, yang dimana kita mencoba untuk mengamati pasar-pasar baru yang dimana seperti di acara pernikahan, acara kantor, dan juga yang sedang lagi banyak diminati oleh para kaum muda yaitu festival maupun konser. Yang selanjutnya, melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti perusahaan F&B, contohnya kafe, restoran, dan juga toko-toko kue lainnya. Untuk yang selanjutnya, diversifikasi produk, di mana di sini menjelaskan tentang bagaimana kita untuk menarik pelanggan baru dan menciptakan suatu inovatif dan inovasi lainnya, seperti mungkin menambahkan variasi pada produk yang sebelumnya hanya itu saja menunya, tapi kita tambahkan dengan menu-menu yang baru. Di sini juga ada menyediakan opsi menu tambahan, seperti contohnya di kue kita bisa menambahkan kue yang rendah gula, bebas gula, atau kue dengan bebas gluten atau vegan. Yang dimana juga di kopi pun sama. Apabila di kafe-kafe kita lihat ada beberapa menu yang menambahkan untuk susunya sendiri, ada susu low fat, oat milk, maupun susu yang dimana yang biasa kita minum. Dan di sini ada optimasi operasional, meningkatkan efisiensi proses produksi dan manajemen inventaris untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan, dan memperbarui atau mengupgrade peralatan dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan juga kualitas produknya tentunya, dan mengurangi pemborosan dalam rantai pasokan dan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi biaya. Dan di sini juga ada peningkatan layanan pelanggan, yang dimana pelayanan yang dilakukan harus cepat dan juga harus tetap ramah dan tamah kepada konsumen. Dan juga untuk peningkatan layanan lainnya, apabila tidak dapat datang ke tempat, bisa melakukan secara online untuk pemesanan sendiri agar mudah dijangkau untuk para pelanggan yang lain. Dan juga membangun program loyalitas pelanggan atau menyelenggarakan promosi khusus untuk pembelian berulang secara berkala. Untuk selanjutnya ada inovasi dan juga riset pasar. Terus melakukan riset pasar dan memahami tren, preferensi pelanggan yang berkembang, dan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan temuan tersebut. Yang dimana kita melakukan riset di banyaknya suatu tempat, apa tren yang sedang booming pada saat ini, dan juga mendorong inovasi produk melalui pengembangan rasa baru, desain kemasan, dan penawaran khusus dengan cara yang menarik.
Dan ada selanjutnya manajemen keuangan, yang dimana memantau dan mengelola dengan cermat arus kas dan pengeluaran untuk memastikan keuangan usaha tetap stabil dan lebih bisa melihat marginnya, di mana lebih besarnya pemasukan dibanding pengeluaran. Dan saja juga ada membuat anggaran yang realistis dan melakukan analisis reguler terhadap kinerja keuangan untuk mengidentifikasikan area-area di mana dapat dikurangi di mana biaya dapat dikurangi dan juga pendapatan dapat ditingkatkan. Nah, untuk studi kasus selanjutnya adalah sebuah usaha baru bernama Kopi Seduh yang menjual kopi, teh, dan camilan. Target pasarnya adalah mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat umum di sekitar lokasi usaha. Ini merupakan studi kasusnya. Yang berisi model canvas, ada customer segments, value propositions, channel, customer relationships, revenue streams, key resource, key activities, key partnerships, dan cost structure. Selanjutnya untuk pertanyaannya, apakah model canvas ini sudah lengkap? Jika belum, apa yang perlu ditambahkan? Yang kedua, bagaimana cara memvalidasi model canvas ini? Lalu yang ketiga, apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keuntungan usaha Kopi Seduh? Jawabannya untuk pertanyaan pertama, model canvas yang telah disajikan sudah memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang usaha Kopi Seduh. Namun ada beberapa aspek yang mungkin perlu ditambahkan atau diperjelas untuk memperkaya pemahaman tentang bisnis tersebut. Nah, selanjutnya teman saya akan membacakan tentang beberapa aspek yang perlu ditambahkan atau untuk memperjelas model canvas dari usaha Kopi Seduh ini. Tambahan model canvas. Yang pertama itu ada market segmentation atau segmentasi pasar. Menyebutkan lebih rinci karakteristik demografis, psikografis, atau perilaku dari setiap segmen pelanggan yang ditargetkan. Misalnya, kebutuhan atau preferensi spesifik yang dimiliki oleh mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat umum. Mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling potensial atau memiliki kebutuhan yang paling mendesak untuk memprioritaskan strategi pemasaran dan layanan. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Memperjelas manfaat spesifik yang ditawarkan oleh produk dan layanan, serta bagaimana hal ini akan memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Menyoroti keunggulan kompetitif yang membedakan Kopi Seduh dari pesaing lainnya. Selanjutnya ada channels atau saluran. Menyertakan strategi khusus untuk membangun dan memelihara kehadiran online seperti strategi pemasaran kantin, iklan digital, atau kolaborasi dengan influencer. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Menggambarkan lebih jelas tentang bagaimana Kopi Seduh akan mengelola interaksi dengan pelanggan secara langsung maupun online. Menyebutkan lebih rinci tentang jenis pelanggan atau program yang akan ditawarkan dan bagaimana cara melaksanakannya. Selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan. Menjelaskan lebih rinci tentang model harga untuk produk kopi, teh, dan cemilan yang ditawarkan. Menyertakan proyeksi pendapatan potensial dari masing-masing sumber pendapatan. Yang terakhir ada cost structure atau struktur biaya. Memperinci biaya-biaya operasional dan variabel yang terkait dengan menjalankan usaha seperti biaya listrik, air, atau bahan pembersih. Mengidentifikasi titik break even atau angka minimum penjualan yang diperlukan untuk mencapai profitabilitas. Validasi model canvas. Poin pertama, survei dan wawancara. Melakukan survei kepada target pasar potensial seperti mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum di sekitar lokasi usaha.
Wawancara juga dapat dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh Kopi Seduh. Yang kedua, analisis pasar. Melakukan analisis pasar untuk menilai ukuran pasar, tren konsumen, dan kebutuhan pasar yang tidak terpenuhi. Ini meliputi menganalisis data demografis, perilaku konsumen, serta mengidentifikasi pesaing dan peluang pasar potensial. Yang ketiga, pengujian konsep. Mengadakan uji coba atau demo produk untuk mendapatkan umpan balik langsung dari calon pelanggan. Ini dapat dilakukan melalui testing atau presentasi produk di lokasi usaha atau acara komunitas lokal. Prototype atau MVP, minimum viable product, membangun prototype atau MVP dari produk atau layanan yang ditawarkan untuk diuji langsung oleh pelanggan potensial. Ini memungkinkan untuk mengukur minat dan respon pelanggan terhadap produk sebelum peluncuran secara penuh. Poin kelima, pengamatan langsung, mengobservasi perilaku konsumen di lokasi usaha atau di sekitar area target pasar untuk memenuhi bagaimana mereka berinteraksi dengan produk dan layanan sejenis, serta menilai potensi daya tarik dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Poin yang keenam, pengujian harga, melakukan eksperimen dengan variasi harga untuk produk dan layanan yang ditawarkan untuk menentukan tingkat harga yang paling sesuai dengan persepsi nilai pelanggan dan mengoptimalkan pendapatan. Yang selanjutnya, strategi usaha. Peningkatan penjual produksi utama. Yang pertama dengan mengembangkan variasi produk kopi dan teh dengan menawarkan berbagai jenis kopi dan teh dari berbagai daerah atau dengan metode penyeduhan yang berbeda untuk menarik minat lebih banyak pelanggan. Kedua, menyediakan opsi kopi dan teh spesial atau sensasional yang unik untuk menciptakan minat pelanggan baru dan mendorong pembelian impulsif. Yang kedua, optimasi harga dan margin. Yang harus dilakukan meninjau kembali harga produk untuk memastikan sesuai dengan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan serta mengoptimalkan margin keuntungan. Yang kedua, menerapkan strategi harga dinamis seperti diskon, waktu terbatas, atau paket bundle untuk merangsang pembelian dan meningkatkan nilai transaksi. Yang ketiga, peningkatan rata-rata transaksi. Yang pertama, mendorong penjualan lintas produk dengan menawarkan paket kopi dan teh dengan cemilan atau tambahan lainnya dengan harga yang menarik. Yang kedua, mengembangkan program loyalitas pelanggan yang memberikan inisiatif bagi pelanggan untuk kembali berulang kali seperti diskon atau poin reward untuk setiap pembelian. Yang keempat, ekspansi saluran penjualan. Yang pertama, membangun kehadiran online yang lebih kuat melalui platform e-commerce, situs web, atau aplikasi seluler untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan memfasilitasi penjual di luar toko usaha fisik. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan kafe, restoran, atau kantor di sekitar lokasi usaha untuk menyediakan produk kopi dan teh sebagai tambahan di menu mereka. Yang selanjutnya, diverifikasi pendapatan. Yang pertama, mengembangkan sumber pendapatan tambahan seperti menyewakan tempat untuk acara atau menyelenggarakan kelas atau workshop kopi dan teh yang berbayar. Kedua, menawarkan produk-produk lain yang relevan dengan minum seperti peralatan seduh kopi, aksesoris teh, atau merek dish branded untuk meningkatkan nilai transaksi dan merangsang pembelian tambahan. Yang selanjutnya, peningkatan efisiensi operasional. Yang pertama, mengelola inventaris dengan lebih efisien untuk menghindari pemborosan dan mengurangi biaya persediaan. Yang kedua, mengoptimalkan proses produksi dan layanan pelanggan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga mengurangi biaya operasional.
Di sini ada studi kasus yang dimana mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Didirikannya pada tahun 1908 oleh William C. Durant, yaitu General Motor, yang dimana General Motor sendiri itu perusahaan mobil Amerika yang berbasis Detroit, adalah salah satu perusahaan manufaktur mobil terbesar di dunia oleh menempati peringkat pertama di Amerika Serikat. Mereka juga menyediakan layanan pembiayaan melalui perusahaan General Motor Financial sendiri. Dan untuk analisis SWOT-nya, saya akan menjelaskan di poin strength. Di strength-nya sendiri, di kekuatannya ini, mereka pertama ada di branding atau merek yang kuat, di mana General Motor memiliki merek yang dapat diakui secara global, termasuk merek-merek seperti contoh yaitu Chevrolet, Cadillac, Buick dan GMC. Selanjutnya, portofolio produk yang diversifikasi, yang dimana GM memiliki portofolio produk yang luas, mencangkup berbagai jenis mobil dari kendaraan penumpang, truk, dan juga SUV, yang memungkinkan mereka untuk menjangkau berbagai segmen pasar apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan ada lagi di mana teknologi inovatifnya, mereka mencoba untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi mobil di masa depan, termasuk kendaraan listrik seperti sekarang yang sedang booming, dan juga yang dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang akan terus berkembang. Terakhir yang saya jelaskan yaitu jaringan distribusi global, yang dimana GM memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh dunia termasuk Indonesia, memungkinkan mereka untuk mencapai pasar global dan menghadapi persaingan secara efektif. Di weakness ada riwayat masalah kualitas. GM memiliki sejarah masalah kualitas yang telah mempengaruhi reputasi mereka di masa lalu, seperti recall besar-besaran yang mempengaruhi jutaan kendaraan. Lalu ketergantungan pada pasar utama. GM masih sangat bergantung pada penjualan di pasar domestik Amerika Serikat, yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi ekonomi dari perubahan kebijakan pemerintah di Amerika Serikat. Tingginya biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi terutama terkait dengan upah pekerja dan biaya memanfaatkan di Amerika Serikat dapat mengurangi daya saing GM di pasar global. Selanjutnya ada opportunities. Peningkatan permintaan mobil listrik. Dengan meningkatnya kesadaran akan lingkungan dan regulasi yang memperketat terkait emisi, ada peluang besar bagi GM untuk memperluas penjualan mobil listriknya seperti Chevrolet Bolt EV. Lalu ada pasar mobil otonom. GM memiliki kesempatan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi mobil otonom dan memperluas portofolio mereka dalam hal kendaraan otonom. Pasar global yang berkembang. Pasar mobil di negara-negara berkembang seperti Tiongkok dan India terus berkembang, memberikan peluang bagi GM untuk meningkatkan penjualan dan ekspansi di pasar-pasar ini. Yang ketiga ada threat, persaingan yang ketat. GM menghadapi persaingan yang sengit dan produsen mobil lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat mengancam pangsa pasarnya. Perubahan regulasi dan kebijakan. Perubahan dalam regulasi lingkungan, emisi, atau perdagangan internasional dapat mempengaruhi biaya produksi dan persyaratan teknis yang diperlukan untuk kendaraan, mempengaruhi keuntungan GM. Teknologi dan mobilitas berbagi. Berkembangnya teknologi dan tren mobilitas berbagi, seperti layanan penyewaan dan berbagi mobil, dapat mengubah pada kepemilikan mobil tradisional, mempengaruhi permintaan untuk membeli kendaraan baru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.